Halo para pengangguran, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas film yang sangat menegangkan. Kereta cepat yang hendak menuju ke Tokyo ini harus tetap melaju kencang dan jangan pernah berhenti. Karena jika berhenti, bom yang sudah terpasang di beberapa gerbong kereta itu akan meledak dan menewaskan semua penumpang yang ada di dalamnya. Karena ternyata bom itu akan aktif secara otomatis jika kecepatan kereta melambat dan berada di bawah 100 km per jam. Dan gawatnya lagi, jalur kereta tersebut akan berakhir setelah mereka tiba di stasiun Tokyo. Karena itulah bukan hanya penumpang saja yang panik, tapi para petugas kereta, pihak kepolisian, bahkan pemerintah pun bingung dibuat dengan situasi ini. Coba aja bayangin, kalau misalnya kecepatan kereta diperlambat demi bisa memindahkan para penumpang ke kereta lain, justru kereta itu akan meledak. Tapi kalaupun harus tetap melaju, hanya berakhir di stasiun Tokyo, yang ujung-ujungnya ya pasti meledak juga. Terus gimana dong dengan nasib para penumpang di dalam kereta itu? Daripada kalian buat bingung dan makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Dan inilah loh. Kisah akan dibuka dengan memperlihatkan seorang kondektor kereta bernama Takaichi yang sedang menjelaskan tentang kereta Shinkansen atau kereta cepat kepada para siswa SMA yang sedang melakukan studi tour. Selain menjelaskan tentang sejarah Shinkansen yang merupakan kereta cepat terbaik di Asia, Takaichi juga menunjukkan beberapa fitur canggih yang melengkapi kereta tersebut. Setelah sesi tour guide selesai bersama juniornya yang bernama Fuji, Takaichi pun bersiap untuk melakukan tugasnya sebagai kondektur, yaitu membantu masinis dalam urusan perjalanan kereta dan memastikan keamanan serta kenyamanan para penumpang. Selain memberi kesempatan kepada para siswa SMA tadi untuk merasakan sensasi perjalanan dengan menggunakan kereta Shinkansen yang dinamai Hayabusa, kereta itu juga membawa para penumpang lainnya. Di antaranya ada seorang calon anggota dewan bernama Kagami dan juga seorang YouTuber terkenal yaitu Todoroki. Sementara itu, di pusat ruang kendali kita akan diperkenalkan kepala operator bernama Kazaki. Dirasa jika semua persiapan sudah selesai, Kazaki segera memberikan instruksi agar kereta Shinkansen Hayabusa segera berangkat. Lalu beberapa saat setelah keberangkatan itu, kantor stasiun pusat yang berada di Tokyo mendapatkan telepon dari pria misterius yang mengaku jika dia telah memasang beberapa bom di dalam kereta Hayabusa. Bahkan untuk menguatkan ancamannya itu, si penelpon juga mengatakan jika dia telah memasang bom di kereta pengangkut barang yang ada di stasiun Omori. Jika kereta itu melambat dengan kecepatan di bawah 5 km per jam, maka bom itu akan aktif secara otomatis dan meledakkan kereta tersebut. Mendengar ancaman itu, petugas resepsionis pun segera menghubungi operator yang bertugas di stasiun Omori. Dan saat si operator menganggap jika itu hanyalah gertakan saja, tiba-tiba kemudian si penelpon misterius pun mengatakan jika hal yang sama akan terjadi juga kepada kereta Hayabusa jika kecepatan kereta menurun hingga 100 km per jam. Direktur perusahaan kereta Shinkansen yang mendapat kabar tentang teror bom itu segera memastikan kebenaran dari ancaman tersebut. Dirasa jika ancaman bom itu benar-benar serius, Pak Direktur pun segera menghubungi Kazaki dan memberinya wewenang untuk melakukan upaya apapun demi bisa menyelamatkan para penumpang. Dan ya, mendengar itu, Kazaki pun segera memerintahkan para operator untuk menunda semua keberangkatan kereta dan memastikan agar jalur kereta yang akan dilewati Hayabusa benar-benar dikosongkan. Kemudian Kazaki pun menghubungi masinis kereta Hayabusa yang bernama Chika Matsumoto dan memberitahunya tentang ancaman bom yang akan meledak jika kecepatan kereta menurun hingga 100 km per jam. Kazaki juga memberitahu Chika untuk tidak berhenti di stasiun apapun yang akan dilewatinya dan harus terus melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Lalu Kazaki juga menghubungi Takaichi dan memintanya untuk mengumumkan kepada penumpang jika mereka tidak akan berhenti di stasiun berikutnya karena ada masalah.
Takaichi juga diminta untuk merahasiakan teror bom itu kepada penumpang agar tidak terjadi kepanikan. Tidak lama setelahnya, direktur dan para polisi pun tiba di sana untuk membantu Kazaki yang sedang memikirkan strategi penyelamatan penumpang tanpa harus menghentikan kereta. Dan di saat itulah si penelpon misterius pun menghubungi dan meminta uang tebusan sebanyak 100 miliar yen atau sekitar 12 triliun loh yang harus ditransfer sebelum kereta tiba di stasiun Tokyo. Mendengar itu, direktur pun terlihat rak musuk karena mustahil perusahaannya bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Namun si penelpon misterius itu menegaskan jika itu bukan hanya tanggung jawab pihak perusahaan saja, melainkan tanggung jawab seluruh rakyat Jepang yang dituntut untuk mengeluarkan uangnya masing-masing sebanyak 1.000 yen atau 100.000 rupiah agar jumlahnya bisa mencapai 12 triliun rupiah. Dirasa jika pihak yang punya wewenang untuk melibatkan seluruh rakyat Jepang adalah pemerintah, maka direktur pun bermaksud meminta kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tiba-tiba saja pria bernama Sasaki yang merupakan penasehat khusus Perdana Menteri sudah tiba di sana dan dengan angkuhnya mengatakan jika pemerintah tidak akan pernah membuka ruang untuk bernegosiasi dengan teroris, yang artinya pemerintah tidak akan mengabulkan permintaan apapun dari si pria misterius ini. Dan parahnya lagi, pihak pemerintah yang diwakili oleh si Sasaki ini bukannya membantu, malah menyuruh Kazaki untuk mengumumkan masalah ini kepada penumpang dengan alasan agar mereka bisa secepatnya menemukan dan menangkap si pelaku. Mendengar itu, Kazaki pun terpaksa menuruti perintah dari Kazaki ini. Sementara itu, Takaichi yang bertanggung jawab terhadap para penumpang pun dengan berat hati mengumumkan kabar buruk tersebut yang tentunya membuat para penumpang langsung panik hingga keributan pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Kagami yang merupakan seorang calon anggota dewan mencoba memanfaatkan situasi untuk cari muka atau untuk mendapatkan simpati warga lah, dengan sok-sokan membantu Takaichi untuk menenangkan para penumpang. Bersamaan dengan itu, pihak pemerintah pun mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa prioritas mereka untuk menangkap pelakunya saja. Tentu saja hal ini sangat miris karena pemerintah sama sekali tidak memikirkan nasib rakyatnya. Berbeda sekali dengan Konoha yang selalu memikirkan rakyatnya. Nah lo. Dan ketika konferensi pers itu masih berjalan dan disiarkan secara live, tiba-tiba saja si teroris meretasnya dan menggantinya siaran tersebut dengan rekaman pemasangan bom. Seketika itulah para penumpang pun kembali panik dan histeris ketakutan. Sementara itu, Kazaki dan polisi pun bekerja sama menganalisa video pemasangan bom tersebut. Kazaki menduga jika bom itu dipasang di gerbong 4, namun tidak menutup kemungkinan bom juga terpasang di beberapa gerbong lainnya. Kemudian ketegangan pun bertambah saat Kazaki mendapat laporan jika ada jalur yang akan dilewati Hayabusa, terdapat sebuah kereta yang tidak bisa dipindahkan karena sedang mengalami kerusakan. Mendengar itu, Kazaki juga memerintahkan agar kereta Hayabusa segera berpindah jalur, namun sayangnya pada jalur yang satunya lagi justru sedang ada kereta yang saat ini sedang bergerak menuju ke arah yang berlawanan. Dengan perhitungan yang akurat, Kazaki pun meminta kereta yang ada di jalur sebelah untuk menambah kecepatan dan segera melewati trek pemindah jalur. Sementara itu, Chika diminta untuk mengurangi kecepatan menjadi 102 km per jam agar memberi waktu kepada kereta sebelah bisa melewati trek pemindah jalur. Namun tetap saja kereta Hayabusa ada kemungkinan bisa mengalami kecelakaan
Karena meskipun berhasil menghindari tabrakan, proses pemindahan jalur dengan kecepatan di atas 100 km per jam bisa mengakibatkan guncangan yang hebat atau bahkan kereta bisa saja tergelincir dan keluar dari rel. 今すぐ105キロに落としてください。でも105キロでポイント進入なんて危険すぎます。他に方法はない。了解しました。大きな揺れが予想されます。Meski sempat terjadi benturan, namun untungnya pemindahan jalur kereta masih tetap bisa melaju dengan normal. Kemudian Todoroki si YouTuber mencoba memanfaatkan situasi ini untuk menambah subscribernya dengan melakukan live streaming opening donasi dan meminta netizen untuk mau bergotong royong dalam mengumpulkan uang 12 triliun rupiah itu. Para penumpang yang lainnya pun ikut memviralkan aksi Todoroki tersebut dengan memposting ulang di masing-masing akun media sosial mereka, dan ternyata aksi itu cukup berhasil hingga uang donasi pun mulai terkumpul. Namun sayangnya, pemerintah yang tetap tidak ingin bernegosiasi dengan teroris malah bermaksud untuk memblokir akun donasi milik Todoroki. Tentu saja keputusan pemerintah ini sempat diprotes oleh para wartawan yang hadir di sana. Loh, kan bukan duit hasil korupsi, Pak. Nah, loh. Sementara itu, pihak kepolisian terlihat sedang mencoba mengkaji ulang kasus teror bom yang sempat terjadi di tahun 1975, di mana saat itu terjadi aksi teror bom yang sama persis dengan kasus yang sedang terjadi, di mana teror dimulai dengan meledakkan kereta pengangkut barang, lalu kemudian teror pun berlanjut di sebuah kereta Shinkansen. Namun saat itu, pihak pemerintah segera membentuk satgas khusus hingga si pelaku teror bom pun berhasil ditemukan dan tewas dalam sebuah ledakan. Namun ada sedikit perbedaan dengan kasus yang sedang terjadi ini, di mana kali ini si pelaku meminta uang tebusan yang jumlahnya sangat besar dan seolah ingin membebankan masalah ini kepada pemerintah dan seluruh rakyat Jepang. Sementara itu, di dalam kereta sekelompok anak muda yang sedang melakukan live streaming tanpa sengaja menemukan sosok pria bernama Goto yang merupakan seorang pengusaha pariwisata kaya yang saat ini sedang bermasalah. Karena beberapa waktu yang lalu, helikopter miliknya yang sedang membawa turis asing terjatuh dan menimpa gedung sekolah dasar hingga menewaskan 8 anak SD. Atas kasus itulah sekelompok anak muda yang menganggap jika Goto lari dari tanggung jawab, langsung menghakiminya hingga keributan pun terjadi. Goto yang sudah tak tahan pun meminta seorang siswi yang bernama Yuzuki untuk menekan tombol SOS agar kereta berhenti. Yuzuki yang panik pun dengan polosnya menekan tombol SOS tersebut, dan inilah yang terjadi. Dan ya, ternyata tombol SOS itu tidak menghentikan kereta secara otomatis, hanya saja memberi notifikasi kepada masinis untuk menghentikan keretanya. Takaichi pun langsung menghubungi Chika sang masinis dan menyuruhnya untuk tidak berhenti. Kemudian Goto pun dibawa ke ruang medis untuk menjalani perawatan, dan beberapa saat kemudian Yuzuki pun terlihat menemui Takaichi untuk meminta maaf atas tindakannya. Namun Takaichi yang mengerti situasi tidak mempermasalahkan hal itu. Kemudian Yuzuki pun penasaran mengapa Takaichi yang dengan pedulinya berusaha menyelamatkan Goto, mengapa Takaichi menolong orang jahat dan tidak bertanggung jawab seperti si Goto ini. Lalu Takaichi pun menjelaskan bahwa tugasnya sebagai kondektur adalah melayani dan melindungi para penumpang tanpa melihat latar belakang mereka, dan bagi Takaichi setiap orang berhak diberi kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Sementara itu, kita akan diperlihatkan di pusat ruang kendali. Kazaki dan beberapa teknisi kereta Shinkansen terlihat sedang melakukan simulasi penyelamatan penumpang yang diawali dengan proses pemisahan gerbong paling belakang agar kereta penjemput bisa tersambung hingga proses pemindahan penumpang pun bisa terlaksana. Kemudian Takaichi pun diberitahu terkait rencana evakuasi penumpang yang akan segera dilakukan. Lalu Takaichi pun meminta bantuan kepada penumpang yang memiliki keahlian di bidang listrik, karena untuk memisahkan gerbong kereta butuh tambahan teknisi listrik.
Kemudian Fuji pun mengarahkan penumpang yang ada di gerbong belakang untuk berpindah ke gerbong depan. Proses pemisahan gerbong pun diawali dengan mematikan sistem rem darurat yang dilakukan oleh si bapak tukang listrik ini atas arahan dari teknisi yang ada di kantor pusat. Setelah rem otomatis berhasil dimatikan, para petugas pun mulai melakukan proses pemisahan gerbong. Setelah gerbong belakang terlepas dan mulai mengalami pengurangan kecepatan, tiba-tiba lalu Kazaki pun mulai meluncurkan kereta penjemput. Setelah jembatan darurat berhasil terpasang dan menyambungkan kedua kereta tersebut, para penumpang pun berhasil dipindahkan. Setelah semua penumpang berhasil dipindahkan dan hanya tinggal menyisakan Goto saja, tiba-tiba para petugas pun dibuat panik karena ternyata si Goto sudah sadar pun membalaskan dendamnya dengan menghajar pemuda tadi menggunakan stick golf. Sementara itu, di gerbong evakuasi para siswa yang menyadari jika Yuzuki belum dievakuasi, segera melaporkannya kepada wali kelas. Hingga sang wali kelas pun memutuskan untuk kembali dan menjemput Yuzuki. Seolah melihat peluang untuk menarik simpati warga, Kagami dan asistennya pun kembali melakukan pencitraan dengan sok-sokan membantu si wali kelas untuk mencari Yuzuki. Hal yang sama juga dilakukan oleh Todoroki, di mana para penumpang yang telah menganggapnya sebagai pria pemberani menyarankan Todoroki untuk ikut membantu. Dan demi menjaga reputasi serta subscribernya, Todoroki pun terpaksa mengikuti keinginan para penumpang. Sesampainya di gerbong tengah, Kagami yang melihat Goto sedang mengamuk mencoba membantu Takaichi dengan membentaknya, dan dengan keahlian dan berdiplomasinya, akhirnya Kagami pun berhasil meredakan amarah si Goto dan membuatnya menjadi lebih tenang. Lalu saat mereka akan kembali ke kereta evakuasi, tiba-tiba ternyata sebuah insiden tak terduga pun terjadi, di mana jembatan penyambung mengalami konslet dan mulai terputus hingga saat mereka berusaha menyeberang. Ya, sayangnya mereka pun kini terpisah dengan kereta penjemput yang saat itu segera meluncur membawa semua penumpang yang berhasil dievakuasi. Sementara di kereta Hayabusa, Yuzuki pun berhasil ditemukan dalam keadaan lemas, dan kini kereta itu pun tinggal menyisakan 9 orang, yaitu 6 orang penumpang dan 3 orang petugas termasuk Fuji yang sedang terluka parah akibat tertancap besi jembatan. Sementara itu di ruang kendali, Sasaki pun meminta Kazaki untuk kembali melakukan penjemputan kepada penumpang yang tersisa. Namun karena waktu yang tersisa hanya tinggal sedikit, manajer teknisi pun mengatakan jika itu mustahil untuk kembali dilakukan. Dan setelah menghitung kerusakan yang akan terjadi jika kereta Hayabusa sampai di Tokyo, akhirnya Sasaki pun memerintahkan Kazaki untuk segera menghentikan kereta Hayabusa dan membiarkannya meledak demi meminimalisir jumlah korban jiwa dan juga kerusakan yang akan ditimbulkan. Dan itu berarti mereka harus mengorbankan 9 nyawa demi menyelamatkan Tokyo. Mendengar itu, Kazaki yang tak terima pun langsung emosi hingga keributan pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, Takaichi tiba-tiba menghubungi Kazaki dan mengajukan sebuah solusi, yaitu dengan menyambungkan ujung rel kereta stasiun Tokyo dengan jalur kereta Shinkansen Tokaido agar kereta Hayabusa bisa tetap melaju. Setelah mengetahui jika sambungan itu hanyalah berjarak 5 meter saja, Kazaki pun yakin jika mereka bisa melakukannya. Dan karena pengerjaan proyek tersebut membutuhkan izin dari pemerintah, Kazaki dan semua kru pun langsung membungkuk dan memohon kepada Sasaki selaku perwakilan pemerintah untuk mengizinkan proyek penyambungan jalur tersebut. Dan untungnya, Sasaki yang ternyata masih punya hati nurani pun akhirnya menyetujui rencana tersebut.
Setelah mendapat izin dari pemerintah, para pekerja pun mulai mengerjakan proyek penyambungan rel. Sementara itu di kereta Hayabusa terlihat Yuzuki yang sedang menelpon ayahnya dan ternyata ayah Yuzuki adalah seorang mantan polisi yang dulu dianggap sebagai pahlawan super karena telah berhasil menembak pelaku teror bom yang terjadi pada tahun 1975. Ayah Yuzuki pun menduga jika kejadian teror yang sedang dialami oleh Yuzuki saat ini pasti ulah dari keluarga teroris yang ingin menuntut balas dendam kepadanya. Namun dengan santainya, Yuzuki pun mengatakan jika pelaku yang sebenarnya Shinkansen ni bakudan shikaketa no. Watashi dakara. Anta tte omae. Watashi. Dan ya, itu adalah ulah Yuzuki sendiri. Yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Yuzuki telah memasang sebuah bom di rumah ayahnya itu. Dan itu semua sengaja dilakukan semata-mata untuk membalas perbuatan ayahnya yang selama ini selalu memperlakukan Yuzuki dengan sangat kasar. Lalu saat Yuzuki menunjukkan letak keberadaan bomnya, tiba-tiba dan kemudian dengan santunya Yuzuki pun menghubungi pusat ruang kendali dan mengatakan jika dia tahu bagaimana cara menonaktifkan bomnya. Karena dia sendirilah yang telah memasang bom tersebut. Mendengar itu, tentu saja semua orang pun terkejut, terutama orang-orang yang saat ini sedang bersamanya. Polisi yang merasa bingung dengan aksi Yuzuki ini menanyakan kenapa Yuzuki memasang bom di kereta yang saat ini sedang ia tumpangi. Dan apa gunanya uang tebusan jika Yuzuki ikut meledak bersama kereta Shinkansen itu. Dan jawaban dari Yuzuki ini benar-benar di luar nurul. Jadi sebenarnya tuntutan uang tebusan itu hanyalah sebagai pancingan untuk melihat seperti apa reaksi kepedulian dari pemerintah dan juga rakyat Jepang pada umumnya. Dan karena saat ini salah satu tujuan Yuzuki sudah terpenuhi, yaitu menghabisi ayahnya dengan cara meledakannya tadi, maka sudah saatnya Yuzuki mengakhiri semua aksinya itu dengan memberitahu polisi tentang cara menjinakkan bom tersebut. Dan sebenarnya cara itu cukup simpel dan sangat mudah, yaitu dengan cara menghabisi Yuzuki saja. Dan itu adalah cara satu-satunya untuk bisa menghentikan bomnya. Karena ternyata selama ini bomnya telah terhubung dengan alat monitor jantung buatan yang ada di dalam tubuh Yuzuki. Jadi ketika dia mati, maka secara otomatis alat monitor jantung itu berhenti mengirim sinyal kepada bomnya, yang menjadikan bom itu jadi tidak aktif secara otomatis. Mendengar itu, para penumpang pun dibuat dilema. Di satu sisi mereka ingin selamat, tapi di sisi lain mereka juga tidak tega jika menghabisi Yuzuki. Kemudian polisi pun mulai menyelidiki tentang Yuzuki dan keluarganya, dan ditemukanlah sebuah fakta menarik bahwa ternyata saat peristiwa teror bom yang terjadi pada tahun 1975, salah satu polisi yang dikirim untuk menangkap si pelaku adalah ayah Yuzuki sendiri, yaitu Onedera. Namun saat pengepungan sedang berlangsung, si pelaku malah meledakkan dirinya sendiri. Dan demi menghindari pandangan negatif terhadap pihak kepolisian dan pemerintah, akhirnya para petinggi pun menjadikan Onedera sebagai pahlawan dengan menyebarkan isu jika Onedera terpaksa menembak si pelaku hingga bom yang tadinya akan digunakan untuk meledakkan Shinkansen akhirnya meledak di tangannya sendiri. Dan yang paling memalukannya adalah Onedera lah yang membenarkan isu tersebut, dan bahkan dia pun menambahkan jika kereta Shinkansen tetap ada karena jasa kepahlawanannya itu. Sementara itu di kereta Shinkansen, wali kelas Yuzuki pun menghampirinya dan menanyakan kenapa Yuzuki melakukan semua ini. Dan ternyata alasan Yuzuki melakukan semua kegilaan ini adalah karena dia hanya ingin melihat seperti apa watak asli dari orang-orang sekitarnya. Karena Yuzuki yakin jika sebenarnya semua orang-orang itu tidaklah benar-benar baik. Mereka semua hanya menutupi kebusukannya dengan memanfaatkan suatu nilai yang dinamai dengan kebaikan. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tulus melakukan kebaikan tersebut. Seperti wali kelasnya ini yang terlihat begitu peduli padanya, padahal tujuan dia sebenarnya hanyalah demi menjaga karirnya sebagai guru agar tetap terlihat baik. Begitupun juga dengan teman-teman yang hanya baik di depan, sementara di belakang mereka suka menggosip hal yang buruk tentang
tentang Yuzuki dan terlebih lagi ayahnya yang dengan bangganya mengaku sebagai pahlawan super. Padahal sebenarnya dia adalah sosok pengecut yang beraninya hanya melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Dan selama di dalam kereta, Yuzuki pun telah berhasil membuka semua kepalsuan orang-orang yang ada di sana. Kagami, si calon anggota dewan, terlihat jelas sikap yang sok-sokan peduli, padahal semua itu dia lakukan demi mendapat simpati dari masyarakat. YouTuber Todoroki yang sok-sokan membantu open donasi, padahal tujuan sebenarnya hanyalah demi menambah subscribernya saja. Begitu juga dengan pemerintah yang jelas-jelas tidak peduli kepada para penumpang dan hanya memikirkan citra baiknya saja. Dan puncaknya adalah ketika orang-orang rela menghabisi nyawa orang lain demi keselamatan nyawanya sendiri, dan itu akan terjadi sebentar lagi. Sementara itu, pihak kepolisian pun akhirnya menemukan petunjuk dari akun Instagram milik Yuzuki, di mana dalam setiap postingannya terdapat satu akun mencurigakan yang selalu berinteraksi dengan Yuzuki dan membahas seputar bom dan cara merakitnya. Dan setelah diretas, rupanya akun itu milik seorang pria tua bernama Koga yang bekerja sebagai ahli peledak di sebuah perusahaan teknologi. Tanpa buang waktu lagi, para polisi pun langsung menangkapnya. Sementara itu di pusat ruang kendali, Direktur Shinkansen justru mendapat kabar buruk dari pemerintah, di mana mereka mencabut kembali izin pemindahan jalur dan segera menghentikan proyek tersebut karena bisa membahayakan kereta lain. Dengan kata lain, pemerintah lebih memilih untuk mengorbankan 9 nyawa demi menyelamatkan ratusan nyawa di kereta lain. Dengan keputusan pemerintah itu, Sasaki yang gagal dalam memperjuangkan izin penyambungan rel pun langsung bertunduk dan meminta maaf. Kemudian Kazaki pun menyerahkan nasib orang-orang yang ada di dalam kereta Hayabusa kepada Takaichi. Jadi intinya, Takaichi itu diberi 2 pilihan, yaitu jika ingin menyelamatkan nyawa orang-orang, maka Takaichi harus menghabisi Yuzuki, atau jika Takaichi merasa tega, maka pilihan kedua adalah dengan menghentikan kereta dan membiarkannya meledak sebelum tiba di Tokyo. Dengan melihat kondisi Fuji yang semakin kritis karena kehilangan banyak darah, dan dengan berdasarkan pada tugas pokok sebagai kondektur yang bertanggung jawab atas keselamatan para penumpang, akhirnya Takaichi pun terpaksa harus tega menghabisi Yuzuki yang merupakan biang kerok dari semua kekacauan ini. Dan ya, dengan sikap Takaichi itu, Yuzuki yang merasa tidak pernah dipedulikan dan dipeluk sehangat itu pun menangis terharu atas kebaikan tulus dari Takaichi. Sementara itu, Koga terlihat sedang diinterogasi oleh kepolisian dan di sana terungkaplah jika dia adalah anak kandung dari pelaku pengeboman tahun 1975. Koga juga mengakui jika dia melakukan semua ini adalah untuk balas dendam kepada ayah Yuzuki dan juga pemerintah atas kematian bapaknya. Dan selain itu, dia juga merasa kasihan kepada Yuzuki yang selalu disiksa oleh ayahnya. Bahkan menurut Koga, ayah Yuzuki tidak pernah menganggap gadis itu ada, karena sebenarnya dia hanya ingin anak laki-laki saja. Kemudian Koga juga berkata kalau kereta Shinkansen adalah simbol kebenciannya kepada pemerintah dan juga simbol kebencian Yuzuki kepada ayahnya. Shinkansen wa shouchou dakara desu. Nikukichi joe no ne. Dengan keputusan Takaichi yang enggan menghabisi Yuzuki, maka dengan terpaksa pusat kendali harus segera menghentikan kereta sebelum tiba di stasiun Tokyo. Kemudian polisi pun melaporkan hasil investigasinya terhadap Koga, yang ternyata dari 6 gerbong yang tersisa ada 1 gerbong yang tidak dipasangi bom, yaitu gerbong 5. Mendengar itu, Kazaki pun langsung memikirkan cara untuk memisahkan gerbong-gerbong itu tanpa menghentikan laju keretanya. Kemudian Kazaki pun melakukan presentasi pemisahan gerbong yang disaksikan juga oleh Takaichi dan orang-orang yang ada di dalam kereta Hayabusa. Jadi rencananya mereka akan memanfaatkan trek pemindah jalur demi bisa melepaskan gerbong secara paksa.
Lalu 9 orang yang ada di dalam kereta pun mulai berpindah ke gerbong 5 dan mereka pun langsung membuat pengaman agar tidak terluka saat terjadi benturan nanti. Kemudian Takaichi meminta Chika untuk menyalakan kendali otomatis agar Chika bisa bergabung dengan penumpang lainnya. Sementara itu, untuk menghentikan laju gerbang 5 yang sudah terpisah nanti, Kazaki meminta pemerintah untuk membantu dengan mengirimkan ribuan tangki air yang akan digunakan untuk menahan laju gerbong 5. Dan setelah semua persiapan selesai dilakukan, saatnya untuk mulai aksi penyelamatan. Akhirnya pemisahan gerbong pun telah sukses dilakukan sehingga semua gerbong yang dipasangi bom telah meledak di area yang jauh dari pemukiman penduduk. Sementara gerbong 5 masih meluncur dan mulai menabrak tong air yang sengaja digunakan untuk meredam laju gerbong 5. Setelah gerbong terhenti, petugas langsung memeriksa kondisi penumpang dan untungnya semua orang di gerbong itu selamat dan masih hidup. Takaichi dan para penumpang pun langsung mendapatkan perawatan dari tim medis kecuali Fuji yang langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Yuzuki diserahkan kepada polisi untuk diproses dan diinterogasi, tapi sebelum itu kepala polisi pun berusaha menyadarkan Yuzuki dan menghilangkan kebenciannya kepada dunia ini dengan memperlihatkan website donasi milik Todoroki yang kini sudah mencapai 100 miliar yen. Itu artinya masih ada banyak orang baik di luar sana yang dengan tulus mau membantu dan masih peduli kepada sesama. Kemudian Yuzuki pun menyadari bahwa perkataan Takaichi selama ini memang benar dan dia pun mulai menyesali perbuatannya. Nah, gimana film ini? Benar-benar bisa memicu adrenalin sekaligus menguras emosi kalian kan? Tapi yang paling penting adalah berhentilah berpura-pura baik hanya untuk diterima, sebab kebaikan yang dipaksakan demi penilaian orang lain tak akan pernah benar-benar murni. Kebaikan sejati tak berisik, ia tak menuntut tepuk tangan dan tak haus akan pengakuan. Ia lahir dari hati yang ikhlas dan mengalir meski tak dilihat siapapun. Jangan lelah menjadi baik, meski dunia tak selalu membalasnya, biarkan Tuhanlah yang menyaksikan, karena hanya penilaiannya lah yang benar-benar berarti. Saya, ya itu.